Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini Lebaran yang keempat, saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Sebelah saya Kiai El-Hadz Mansuri Adam, Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Institut Agama Islam Al-Azhar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar, dan sekarang lagi merancang garden danau wisata religi Al-Azhar, dan ini mungkin satu-satunya pesantren ataupun institut yang punya danau religi garden ini. Kemudian sebelah saya Kiai Ahmad Slamet, Nurul Ahmad, ya, pimpinan Ma'had Tahfiz Al-Azhar Muradara. Iya. Ya. Sebelah kiri saya beliau Ustadz Mansuri, beliau sudah malang melintang di dunia kepesantrenan, dunia pendidikan, keorganisasian. Sayang kalau kita tidak mengambil ide-ide beliau. Ya, kita sudah tahu kiprah beliau ini sudah banyak dirasakan. Alumni Al-Azhar sudah banyak menyebar, ada yang buka pesantren, ada yang di politik, ada di entrepreneur, dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah jasa beliau yang menggagas Al-Azhar ini, dan sekarang beliau bercita-cita agar institut ini menjadi universitas. Kita akan menggali ide-ide beliau berdua ini, ya. Insya Allah ide-ide beliau ini sangat bermanfaat untuk kita, terkhusus kami di Muratara, Lubuk Linggau, dan Musirawas, agar ini bisa bermanfaat, memberi manfaat ide-ide beliau ini untuk masyarakat luas. Untuk yang ingin disampaikan Ustadz, kami persilakan apa saja Ustadz, ya. Yang jelas ide-ide kita, mudah-mudahan pembicaraan kita, diskusi kita ini bisa memberi semangat lagi teman-teman di bidang dakwah, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di berbagai bidang itu Ustaz. Ya. Jadi kami persilakan Ustadz Kiai Haji Mansuri Adam untuk menjelaskan yang perlu dijelaskan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah berkenan silaturahim ke tempat kami. Ini salah satu diantaranya adalah momen Lebaran. Iya. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan baik atas nama pribadi saya sendiri, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar dan Institut Agama Islam Al-Azhar. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwa lembaga pendidikan sekarang tidak bisa kita lepaskan dengan masanya. Kalau zaman dulu orang membangun lembaga pendidikan itu dengan tirakat, dengan banyak puasa, dengan banyak mengasingkan diri lah untuk membangun pesantrennya itu. Tetapi dunia kekinian tidak lagi menuntut situasi kehidupan seperti pada dulu, pada zamannya dulu. Dulu orang membangun pesantren itu pakai tirakat, kiai-kiainya tirakat. Bahkan kadang-kadang perlu untuk menyepi dari kehidupan, untuk secara khusus berpikir untuk pesantrennya bagaimana kedepannya berkembang. Dunia sekarang kita justru harus atau melakukan koneksi dengan kehidupan nyata sekarang. Pertama, kehidupan nyata sekarang itu adalah teknologi. Dulu beberapa pesantren salaf itu bahkan mengharamkan teknologi itu masuk ke pesantrennya. Olahraga aja bid'ah. Iya, olahraga, cara berpakaian apa segala macam itu bagi mereka tidak layak untuk masuk ke pesantren. Tetapi
sekarang alhamdulillah sudah melek semuanya, bahwa lembaga pendidikan sekarang memang harus sudah beradaptasi dengan zamannya. Oleh karenanya saya dari dulu sampaikan bahwa ke depan kita akan berhadapan dengan dunia teknologi. Mau tidak mau, lembaga pendidikan pun yang bernama pesantren ini juga harus berkoneksi dengan, beradaptasi dengan kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang apa? Itu teknologi. Dulu tidak pernah terbayang oleh kita bahwa kita akan belanja menggunakan Shopee, menggunakan Lazada, menggunakan Bukalapak, belanja menggunakan internet, menggunakan HP. Tidak terbayang oleh kita dulu. Nah sekarang ternyata bukan hanya belanja, bahkan pendidikan pun dengan aplikasi-aplikasi tertentu sekarang sudah menggunakan ini. Bahkan menghafal Quran sekarang bisa menggunakan aplikasi gitu. Nah ini satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Oleh karenanya siapapun pengelola lembaga pendidikan tidak bisa sekarang mengharamkan dunia yang memang sekarang berkembang. Kenapa? Karena memang selain kita beradaptasi dengan dunia kekinian, memanfaatkan ya, bukan berarti kita harus tergerus oleh dunia dalam artian kita terperosok, tapi justru kita memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan pendidikan itu sendiri, mempermudah. Memang saya sendiri merasakan banyak hal-hal yang sesungguhnya dengan teknologi yang ada sekarang itu kita manfaatkan untuk mempercepat, akselerasi. Itu bisa digunakan. Kalau zaman dulu barangkali menghafal Al-Quran itu butuh sekian lamanya gitu ya. Tapi sekarang dengan metode misalnya mendengarkan, hafalkan, dengarkan, hafalkan. Dengarkan lewat apa? Cukup lewat kaset, lewat lewat aplikasi dan sebagainya. Terus jadi dari mendengarkan, dihafalkan, mendengarkan, dihafalkan. Itu kan menggunakan teknologi. Sekarang banyak yang menawarkan itu kepada kita semua dengan menggunakan teknologi itu. Nah, artinya apa? Perkembangan peradaban ini tidak bisa kita nafikan untuk justru kita manfaatkan untuk kepentingan lembaga pendidikan kita sendiri. Termasuk juga kualitas, bukan hanya lembaga pendidikan, kualitas pendidikan juga. Tapi di sisi lain, kalau kita terperosok dengan dunia teknologi, justru kita hancur. Karena teknologi juga akan meninabobokan kita. Ya, memang kalau saya lihat begini, Ustaz. Ada semacam kegamangan di dunia pesantren tentang teknologi. Misalnya, di satu sisi kita memang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tapi di sisi lain kan kadang-kadang teknologi yang ada, terutama HP ya, itu mengganggu santri kan. Nah, jadi disitulah seni pengelola pesantren harus betul-betul bisa memanfaatkan sehingga teknologi yang ada itu bisa termanfaat untuk kemajuan pesantren, untuk kualitas. Karena kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, sebijak mungkin, itu tadi Ustaz, malah anak-anak sibuk dengan aplikasi-aplikasi gitu Ustaz ya. Maka kita punya ini kan akhirnya kembali ke manajemen. Bagaimana pengelola pesantren itu memanfaatkan ini, mengatur sedemikian rupa supaya tidak berdampak buruk justru. Karena yang namanya teknologi itu di dalamnya ada baik, ada konten-konten yang baik, ada konten-konten yang buruk yang akan merusak mereka. Maka perlu ada pengaturan dari lembaga pendidikan, dari manajernya, dari pimpinan pondok pesantrennya. Itu harus ada pengaturan. Dulu kita pernah berikan kebebasan kepada santri untuk memegang laptop dan mereka menggunakannya siang dan malam. Apa yang terjadi? Ternyata mereka kemudian lebih banyak terpengaruh ke hal-hal negatifnya. Oleh karenanya kemudian kita buat hanya pada saat belajar saja mereka pegang itu, tapi setelah itu dititip. Tapi punya masalah baru. Masalah barunya apa? Anak-anak karena sudah kecanduan dengan konten-konten yang menurut saya tidak mendukung kepada pendidikan, itu akhirnya mereka dengan berbagai cara tidak menyerahkan kembali laptopnya itu. Jadi masalah baru. Nah, terakhir kita cari jalan keluarnya. Teknologi tetap kita manfaatkan, tetapi dengan tidak memberikan akses kepada santri untuk menggunakan baik Android maupun internet secara bebas.
begitu. Dan alhamdulillah kami sudah berapa tahun, kurang lebih 3 tahun berturut-turut kami gunakan teknologi tetapi tidak memberikan akses kepada siswa untuk menggunakan ini menggunakan menggunakan alatnya. Jadi yang menggunakan alatnya hanya guru di kelas. Jadi pembelajaran menggunakan LCD, kemudian guru menggunakan Android dan laptop gitu kan. Tapi santri tidak diberikan akses untuk menggunakan alat itu secara langsung. Nah, alhamdulillah itu berhasil. Iya. Ya, netizen semua, kita sudah dengar beliau ini punya dulu, saya pernah dengar beliau ini menggagas mopping class, Ustaz. Ya, ya. Mopping class, kemudian ya berbasic teknologi, banyak ide-ide beliau ini, dan kelebihan beliau ini, Ustaz, tidak hanya di ide, langsung diaplikasikan. Iya. Nah, kadang-kadang guru yang lain tidak bisa mengikuti perkembangan pemikiran beliau. Jadi ada semacam gap kadang-kadang, Ya. Ustaz. Guru tidak mengerti, ya. Akhirnya guru memandang mencela-mencela ya. Padahal kita itu kan harus terus berinovasi di dalam pendidikan. Nah, ini kita minta tanggapan, kalau beliau ini generasi Orde Baru tadi. Kalau ini udah generasi reformasi. Masuk generasi milenial. Masya Allah. Ustaz Ahmad ini pernah kuliah di Mesir, Ustaz ya? Iya. Nah, sekarang menggagas Ma'had Tahfiz Al-Azhar di Muratara. Nah, ini gimana, Ustaz? Tentang tahfiz, tentang pesantren, atau tentang teknologi, kami persilakan, Ustaz. Ya. Menurut antum ya. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di pesantren sudah berkunjung. Dan kami ucapkan juga taqabbal minna wa minkum. Ya, minadul faizin wa khairul batin. Terkait pesantren, saya memandang pesantren itu emang suatu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Ya, artinya ini harus terus berlangsung, ya harus selalu eksis eksis yang mana eksistensinya itu emang dirasakan oleh masyarakat. Maka pesantren ini tadi harus bisa merespon perkembangan zaman. Ya, firman disampaikan oleh ya Kiai emang seperti itu. Dan termasuk dalam bidang tahfidzul Quran juga emang sepertinya harus seperti itu. Nah, jadi kita dalam konteks tahfidz Quran juga bisa dimasukkan nilai-nilai teknologi di situ. Contoh dalam pengembangan aplikasi dan juga manajemen waktu juga bisa kita terapkan di situ. Nah, untuk pesantren yang ada di Muratara yang sedang kami gagas itu emang diproyeksikan kedepannya emang khusus untuk menghafal Al-Quran. Jadi santri-santri kita gembleng, kita fokuskan untuk menghafal Al-Quran, tetapi kita juga berikan mereka bekal ya dalam berbagai bidang lainnya gitu, bukan hanya menghafal Quran, termasuk di bidang bahasa Arab, kemudian juga ekonomi juga. Ekonomi bisa kita berikan bekal mereka di bidang sana. Kemudian saya lihat pesantren tahfidz yang sudah banyak menjamur, alhamdulillah ya. Bukan hanya pesantren tahfidz tapi juga rumah tahfidz itu mulai berkembang di sini. Cuman ada problematika di sana. Ternyata setelah kita lihat justru banyak sekali rumah tahfidz ini malah diampu atau dikelola oleh misalkan ustadz yang emang kurang kapabel di bidangnya. Ya gitu. Ya contoh misalkan dalam tahfidz itu kan membaca Al-Quran adalah asasi, ya kan? Asasi artinya harus nggak bisa dipisahkan. Ketika kita menghafal berarti membaca juga harus sesuai dengan pedoman sebagaimana Rasulullah SAW membacanya, kan gitu kan? Nah banyak sekali ustadz kita ini kurang mumpuni di sana, nah, sehingga dalam proses perjalanan waktu ya tahfidz ini hanya sekedar hanya bacaan ya diulang-ulang, hanya mentransfer
hanya mentransfer informasi Al-Qur'an ya atau kalamullah ke dalam memori kita gitu. Nah, cara untuk mengaplikasikannya ya itulah gitu. Adalah ya PR kita semuanya mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, maka untuk para penghafal Quran itu tidak hanya bagi saya, menurut saya itu ya hanya fokus dalam satu bidang saja, artinya hanya menghafal sudah gitu. Tapi ya perlu ada life skill lain, soft skill lain untuk mereka jadi bekal juga gitu. Ya satunya bidang ekonomi yang aku jelaskan tadi. Ya bisa misalkan pesantren tahfidz itu kita misalkan ya buat usaha pondok misalkan ya dalam satu bidang, misalkan ya bidang peternakan atau misalkan pertanian. Nah, di situ sambil santri itu menghafal murojaah, mereka juga bisa diselingi dengan hal-hal kegiatan positif yang itu pengembangan usaha. Nah, itu juga akan jadi bekal mereka nanti gitu. Ya, ya. Itu. Karena saya pernah ini ya, perkataan Habibie pernah waktu ke Gontor. Ya, maksudnya kita melihat dari orang yang ya bukan ahli Quran, tapi dia bilang kalau menghafal kemudian tidak direalisasikan dan tidak mengerti, tidak diamalkan, tidak dipahami, ya ibarat ini dia ibarat tip recorder dulu kan, direkam saja, cuman tidak diaplikasikan dan tidak diaktualisasikan nilai Al-Quran itu. Oke, ini mantap ini dari ahlinya langsung ini ya tentang Al-Quran. Oke, Bapak Saudara netizen semua, kita kembali ke akun kami Zulkarnain Bayan. Ya Saman, ya Cacam, ya Albam, enggak pakai ya Albam. Oh ya, ya Albam. Ya Saman, ya Cacam, ya Albam, Pacak Galo. Alhamdulillah. Akal udah, Ustaz? Iya, mantap. Jadi kita balik tema lain, Bapak Saudara. Beliau ini luas wawasannya. Saya lihat begini, Ustaz. Dengan fenomena ini analisa saya pribadi, Ustaz. Jadi perang Rusia dengan Ukraina. Saya lihat isu terorisme itu hilang kayaknya, Ustaz. Bahkan kalau kita lihat di Amerika sendiri kan, orang sudah boleh sholat tarawih di pusat New York itu kan. Nah, ini artinya mungkin hikmah terbesar ini yang saya bisa ambil, artinya perubahan isu tentang tentang terorisme itu secara tidak langsung akan hilang ya. Bahkan ini kalau kita lihat sepertinya, Ustaz ya, sepertinya antara Rusia dengan Ukraina dengan CS-CS-nya kan. Nah, kalau saya lihat kita mayoritas yang Muslim ini kayaknya seperti oke-oke dengan Rusia kan, karena selama ini negara-negara Barat itu menyerang Afghanistan, ya, kemudian Libya, Irak, ya, dengan sebegitunya. Katanya pasal yang dipakai Amerika dengan yang Rusia sekarang ini sama pasalnya, ya. Tapi sekarang kok negara-negara Barat itu kayaknya sanksi ini, sanksi itu, artinya memang ada semacam standar ganda ini, Ustaz. Dan kemudian kita hikmah yang lainnya, kayaknya geliat Islam itu semakin bagus, terutama di dunia Barat. Nah, ini gimana Ustadz memandang ini? Nah, ini netizen kita lihat Ustadz mengamat tentang perang Ukraina dengan Rusia. Jadi pengamat politik iya. Kalau ngomong masalah pendidikan sama Qurannya biasa ini. Coba kita lihat ini, beliau ini pengamatannya, insya Allah beliau ini sudah mapan ini. Gimana Ustaz? Kalau nanti... Ya, sebenarnya saya sudah lama sekali tidak mengikuti isu-isu internasional. Tetapi saya memang dari dulu mengamati bahwa Amerika itu kan mengaku dirinya sebagai negara adikuasa, polisi dunia, dan dia memang dari berbagai dari berbagai segmen memang kita bisa melihat berbagai aspek ya, dari berbagai aspek
baik dari kekuatan tentaranya, politiknya, ekonominya. Memang kita tidak bisa apa-apa. Memang Amerika selama ini dia memang raja, ya kan. Selain itu dia ya inilah politik dunia. Beliau Amerika itu membuat, kenapa ada NATO, ya kan. Kemudian yang memegang kendali NATO itu kan Amerika. Yaitu kalau misalnya Amerika diserang dengan koleganya, diserang oleh orang lain, dia kan aman gitu kan. Nah, tapi sekarang Rusia itu ya melawan. Dan Rusia melawan itu dianggap sebagai bagian dari wajah Islam. Kenapa? Karena Islam di Rusia itu dibiarkan berkembang. Itu beda. Kalau Amerika memang sekarang dibolehkan, tetapi tidak seperti Rusia. Rusia benar-benar warganya pun ikut menjadi Muslim, itu dibiarkan. Bahkan diprediksikan 2035 bisa mayoritas. Dan Rusia dari dulu tidak pernah dia dengan kekuatan perangnya, angkatan perangnya, dia menjajah atau memerangi negara-negara Muslim. Hanya Amerika kan selama ini yang membombardir Irak, yang membombardir karena dia merasa Libya dan kaya, senjatanya banyak. Prinsip orang tuh kata orang Jakarta itu, orang kaya itu bisa apa aja. Benar. Jadi Amerika itu sebenarnya kalau membombardir Irak itu kan sebenarnya yang itu ujungnya ke masalah ekonomi kan. Ya, dia kan ingin menguasai. Alasannya iya. mencapai ada senjata pemusnah massal kan. Iya. Terakhir ini tidak ketemu, dia bilang ini kami kesalahan CIA. Iya, informasi. Ini cuma minta maaf aja Ustaz. Sudah hancur lebur, sudah banyak yang terbunuh gitu. Iya. Ya sebenarnya ujung-ujungnya di situ ada minyak bumi ya kan. Betul. Yang dikejar oleh Amerika. Amerika sendiri sebenarnya punya banyak itu kandungan minyak buminya di negaranya itu, tapi dia nggak mau pakai dulu. Dia mau habiskan negara-negara lain. Untuk apa? Untuk tujuan ke depannya Amerika nanti mereka tetap punya deposit yang luar biasa dengan minyak buminya itu. Akhirnya negara-negara lain yang dia caplok ya kan, atas dasar itu tadi. Dulu Saddam Hussein dianggap melanggar etika internasional segala macam ya, sehingga harus dimusnahkan. Kemudian Gaddafi ya kan, itu juga dianggap sebenarnya intinya karena tidak mau pro Amerika aja. Pokoknya siapa yang tidak pro Amerika, termasuk Iran tempo hari kan juga karena kan mengembangkan nuklir kan. Sebenarnya kan itu kan akal-akalan Amerika, karena Amerika tidak pengen nanti ada, terutama negara-negara Muslim itu memiliki kekuatan. Oleh karenanya maka negara Muslim sendiri oleh Amerika itu kan dipecah antara Saudi Arabia dengan tetangga-tetangga sekitarnya, dibuat tidak akur ya kan. Nah sekarang di Saudi Arabia sendiri ternyata Raja Saudi sekarang tidak lagi pro dengan Amerika. Nah ini kekuatan baru. Waktu ditelepon tidak diangkat kan? Iya, ini agak kan berani gitu. Kekuatan baru. Ya. Kenapa ada kekuatan mereka berani? Karena Saudi Arabia sekarang merasa mempunyai satu negara yang memiliki kekuatan bisa melawan Amerika. Siapa itu? Rusia. Dan Rusia selama ini mereka memberikan fasilitas kepada umat Muslim dan negara-negara Muslim untuk bersinergi dengan Rusia. Makanya Iran itu kan bersinergi dengan Rusia untuk membangun nuklirnya, dibantu juga oleh Rusia kan. Nah, terus ternyata Turki juga bergandengan tangan, dan negara-negara Muslim banyak yang bergandengan tangan dengan Rusia. Kenapa? Karena memang sudah dilihat gerakan-gerakan Rusia itu selama ini memberikan ruang kepada Muslim dunia untuk bisa antar negara mengembangkan nuklir segala macam itu difasilitasi oleh Rusia. Kemudian terkait dengan persenjataan juga difasilitasi oleh Rusia. Sedangkan Rusia sendiri dia secara ekonomi memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena beberapa negara di Eropa itu bergantung kepada, terutama gandum, itu bergantung kepada termasuk Rusia. Jerman tadi ya. Nah, artinya kan termasuk Jerman. Jerman juga persenjataannya juga banyak bergantung kepada Rusia. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang Jerman mulai belot ya, mulai belot ke Rusia. Nah, saya melihat ya, ini kacamata saya dulu ya, kacamata saya dulu. Saya melihat ini justru akan membackup kemerdekaan negara-negara Islam di dunia.
Kenapa? Karena dia punya patron yang namanya Rusia tadi. Bahkan kalau kita lihat informasi itu, Ustaz, negara Amerika tuh berharap Perang Dunia Ketiga. Ya. Kenapa? Kalau Perang Dunia Ketiga, Amerika tidak sibuk lagi karena mengintervensi negaranya kan. Ya. Nah, jadi itu apa namanya, mungkin hikmah untuk kita negara Islam yang Islam ini, ya saya kira yang Amerika juga ingin mendekat-dekat juga kan ke Islam. Walaupun umat Islam itu lah patah hati istilahnya kan, Ya. lah sakit hati dan lain sebagainya. Ustaz, lanjut. Tapi Rusia ini kalau apa namanya menang dalam percaturan dunia ini sekarang ini, memang banyak kan yang memprediksi Rusia akan menang. Kenapa? Dia pasokan apa namanya ketahanan panganannya dia kuat. Kemudian keuangannya juga sangat kuat sekali. Artinya ketika Rusia kemarin apa namanya mendeklar untuk memerangi Ukraina itu, sesungguhnya dia memang telah mempersiapkan puluhan tahun istilahnya untuk baik ketahanan pangannya, terus termasuk apa namanya untuk kekuatan finansialnya, untuk karena berperang itu kan butuh biaya. Itu sudah siap sekali. Dan Rusia bergerak itu menjadi kekuatan baru bagi negara-negara Muslim di dunia. Kenapa? Karena negara-negara Muslim kan nggak ada yang berani selama ini sama Amerika. Tapi begitu Rusia maju, wah itu negara-negara Muslim itu semuanya kita kalau selama ini Ustaz melihat Rusia dengan Amerika itu kan di belakang layar selama ini. Misalnya di apa namanya Iran. Kalau ini berpihak ke Amerika, yang ini berpihak Rusia, Uni Soviet dulu kan. Nah kalau sekarang kan kita kelihatan keberanian Amerika, negara-negara Barat itu kan, artinya berhadapan dengan musuh yang seimbang. Ya. Karena kalau selama ini kalau kita lihat yang terjadi misalnya di Irak, Libya itu tidak ngimbang, Ustaz. Nah, itu aja kalau kita bayangkan kalau bukan Islam, kalau Palestina itu bukan Islam sudah hancur itu, Ustaz. Ya kita lihat aja Ukraina, Ustaz. Itu masyarakat kan mayoritas ngungsi kan. benar. Nah, karena ya yang berperang juga kan banyak tentara bayaran kan. Nah, beda kalau Islam. Jadi kita lihat kekuatan Islam itu di situ, ruh jihadnya Islam itu di situ kan. Ya. Ya mudah-mudahan sih, kalau saya berharap Rusia menang. Iya. Sehingga nanti Dan ini polisi dunia berubah. Iya betul. Peta polisi dunia itu berubah, kekuatan dunia berubah. Dan kalau Rusia yang pegang kendali, maka negara-negara Muslim itu punya sedikit kemerdekaan. Betul, ya. Betul. Artinya negara-negara Muslim itu tidak ada lagi, Ustaz. Iya. Makanya isu teroris segala macam sebenarnya itu produk Amerika itu. Osama bin Laden ini kan semua diproduk oleh Amerika itu sebenarnya. Untuk apa? Untuk menstempel bahwa teroris itu ada. Nah, itu. Ya kalau kita lihat logika saja, Ustaz. Irak misalnya dituduh teroris, Afghanistan dituduh teroris. Ya. Teroris itu kan menteror. Sementara Amerika ini memerangi negara yang legal kan, membunuh. Ya saya kira itu lebih dari teroris, Ustaz. Lebih. Di atas teroris. Di atas teroris. Gimana, Ustaz? Ini ahli Quran nanggap kita. Gimana, Ustaz? Ya kalau menurut saya ya terkait perpolitikan dunia kan, antara konflik dua negara adidaya ini memang menarik sekali ya. Hampir di beranda Facebook itulah itu muncul itu terus ya. Ya ini mungkin ya tadi bisa membuat perubahan blok yang ada di dunia ini. Akan merubah peta politik dunia, juga berubah rombak semuanya. Dan juga saya lihat Rusia ini juga memiliki selain finansial juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ya, sampai-sampai negara Eropa itu sangat bergantung pada gas. Ya, jadi yang awalnya Eropa itu ingin menekan Rusia secara ekonomi, artinya memblokade mereka, ya kan? Berbalik arah sekarang malah. Jadi yang mau beli gas, nah pakai rubel. Ya, betul. Yang nggak pakai rubel nggak dikasih. Akhirnya dolar tertekan. Nah, tertekan. Ya, sedangkan peredaran dolar banyak. Apa yang terjadi? Inflasi besar-besaran dolar. Ya kalau kita
kita sih bukan bertepuk tangan sih, tapi kita lihat Amerika itu menemukan musuh yang seimbang gitu. Dan Rusia ini ya kata Kiai Mansuri Adam tadi bersahabat dengan Islam. Ya, tidak ada isu apa ya, Putin sendiri bilang teroris itu cuman ciptaan Amerika kan, untuk menekan bahkan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Arab itu. Ya, sebenarnya itu isu itu dibangun hanya untuk melegalkan invasi dia ke negara-negara Arab yang punya kekayaan, terutama di minyak bumi yang dikejar. Sebenarnya itu. Ya, dia caranya itu Ustaz, ya mirip penjajahan dulu kan? Iya. Dipecah belah. Benar. Kemudian sudah pecah belah, yang ini dikasih senjata, akhirnya ribut gitu Ustaz ya. Oke, netizen semua, mantap kan analisa beliau berdua ini. Ya, ini seadanya. Kalau biasa kan pakar politik internasional, ini pakar pendidikan menerawang, mengamal menganalisa tentang perang Rusia dan Ukraina. Yang terakhir sekali yang berkaitan dengan pendidikan lagi, jika dikaitkan dengan pengembangan ekonomi. Saya bertahun-tahun berusaha untuk mematchkan antara pendidikan dengan ekonomi, tapi tidak mudah rupanya. Betul. Terakhir saya mencoba membangun itu dengan cara one way, di mana guru, santri segala macam itu kan mereka harus punya ID card ya, kartu guru, kartu ID card, santri, mahasiswa. Kita buat mereka berbelanja di di minimarket kita, di warung-warung kita ya, menggunakan itu. Apa yang terjadi? Kalau mereka pegang uang, mereka bisa lari keluar. Tapi kalau mereka harus berbelanja menggunakan ID card, mau tidak mau, maka di sini itu selalu ada operasi. Kalau ada santri berbelanja menggunakan uang cash, itu kita operasi, kita tindak. Jadi berbelanja itu harus menggunakan ID card. Nah, ini salah satu pintu masuk bagaimana cara kita mengembangkan ekonomi di lembaga pendidikan kita ke depan. Menggunakan apa? Teknologi tadi, ya kan? Kemudian kenapa saya membangun dana wisata religi Al-Azhar? Itu sebenarnya begini. Ini netizen, saya promosi sedikit nih. Beliau ini lagi mengembangkan wisata religi. Mudah-mudahan sekarang udah ada fasilitas-fasilitas, insya Allah dilengkapi lagi. Ready-nya kapan nih saat lengkap kira-kira? Sekarang sih sudah dibuka, tetapi mungkin dalam insya Allah sampai akhir bulan ini insya Allah sudah selesai semuanya, fasilitas sudah bisa jadi fasilitas yang ada itu ada flying fox, kemudian sepeda gantung, kemudian perahu bebek, perahu naga, sepeda air, kemudian speedboat yang pakai mesin itu. Kemudian kolam renang dewasa, kolam renang anak-anak, kemudian kolam bermain, kemudian odong-odong untuk muterin daerah danau itu. Kemudian ada sepeda motor pakai aki, sepeda motor elektrik, kemudian ada mobil elektrik. Termasuk juga ada yang akan datang dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan pertengahan Mei ini udah datang. Ada kereta panggung, kereta lantai, kemudian ada kincir. Itu adalah wahana-wahana yang tersedia di Danau Wisata Religi Al-Azhar. Kemudian Danau Wisata Religi. Nah, religinya itu di mana? Insya Allah nanti seluruh pegawainya kita aksesorisnya dari kostumnya itu nanti pakai kopiah, misalnya, kemudian salam-salam, kemudian setiap adzan sholat duhur, sholat asar, semua pengunjung itu diberhentikan, semuanya harus sholat. Itu. Kemudian setiap hari Sabtu dengan Minggu nanti ada pengajian ibu-ibu. Di situ kan ada gazebo, memang khusus untuk pengajian. Itu. Nah, religinya sih di situ. Kemudian kolam renang itu dibagi dua. Ya, di hari-hari biasa itu antara laki-laki dan perempuan terpisah. Tapi ketika ada lomba itu baru dibuka. Jadi ada buka tutupnya. Kalau lomba nanti dibuka
Kemudian ketika hari-hari biasa antara laki-laki dan perempuan itu dipisah oleh ada sekat tengah gitu. Yang sekat itu bisa buka tutup. Ya, itu netizen idenya yang luar biasa dari Nah, dia Mansur. yang paling canggih tadi, mungkin ini menjadi satu-satunya lokasi wisata yang seluruh aktivitas transaksinya menggunakan ID card, menggunakan kartu. Jadi mau naik perahu, bayarnya lewat kartu. Mau makan, bayarnya lewat kartu. Mau masuk, bayarnya lewat kartu. Parkir, bayar lewat kartu, gitu. Ini belum ada di ini. Kalau di Jakarta itu di Ancol, tapi biaya masuk saja. Tapi begitu dia mau main wahana, dia tetap masuk ke loket-loket, bayar di loket. Kalau sini enggak. Masuk ke loket-loket wahana juga, bayarnya lewat pakai kartu. Nah, itu. Nah, jadi itu netizen semua. Ini lembaga pendidikan yang luar biasa. Ini gimana antum mengkonek gini, Sat? Antara institut kemudian pesantren dengan wisata ini, Sat? Maksudnya korelasinya dasar pemikiran antum itu gimana, Sat? Jadi begini, pembangunan wisata religi Al-Azhar itu sesungguhnya diawali oleh satu persoalan. Persoalan kami adalah setiap musim kemarau kami tidak punya air. Bahkan kadang-kadang masih musim hujan aja air kami tidak cukup. Dan itu masalah yang setiap tahun pasti ada di tempat kita. Nah, kami punya lahan di belakang pondok itu, yang lahan itu sawah, dan memang ada sumber mata airnya. Saya dari dulu berpikir bagaimana kalau sawah ini kemudian dikeruk gitu kan. Alhamdulillah sawah ini sampai ke sana itu bisa, alhamdulillah kita beli. Awalnya cuma sebagian sini, tapi kemudian dalam perjalanan waktu sampai ke sebelah sananya itu kita beli itu. Nah, karena sampai ke sebelah sana kita beli, maka kemudian kita sewa alat eskavator itu 1 tahun itu bekerja dari sejak Juli 2020 sampai Juni 2021. Jadi 1 tahun full eskavator itu bekerja mengeruk lahan itu dengan kerukan kurang lebih kedalaman 5-6 meter. Itu dikeruk. Nah, alhamdulillah itu sekarang menjadi kalau di Jakarta itu disebut dengan air resapan ya. Iya, jadi ada namanya embung gitu ya. Apa yang terjadi? Sumur-sumur masyarakat sekitar itu malah turun. Kenapa? Lari ke tempat kita. Nah, pikiran saya waktu itu kalau kita punya embung, punya tempat untuk tada hujan segala macam ya. Itu nanti kita buat sumur-sumur di sekitarnya itu kan pasti tidak akan kekurangan air. Nah, itu sebenarnya ide dasarnya. Tapi kemudian dalam perkembangan waktu ketika eskavator mulai bekerja, kita kebingungan itu mau membuang tanahnya kemana. Maka kemudian dibuang ke tengah jadi pulau. Nah, kita bangun sekalian pulaunya itu berundak-undak gitu kan. Nah, kemudian di tengahnya kita buat ada menara air mancur dan sebagainya. Berkembanglah pikiran, ini bagus untuk jadi tempat wisata religi. Karena kita berbasis pesantren, maka ada kata religi. Religinya itu apa? Saya pikirkan juga itu. Religinya itu apa? Oh, nanti harus ada pengajian tuh. Kemudian nanti kan ada kata-kata, kalimat-kalimat di berbagai tempat yang mengingatkan kita kepada Tuhan. Apakah Anda bertuhan? Misalnya kalau Anda sudah bertuhan, apa ingat dengan Tuhannya? Misalnya gitu kan. Jadi nanti di berbagai tempat orang duduk itu akan ada kata-kata itu. Itu nilai religinya. Kemudian setiap waktu sholat duhur, asar, itu semua orang akan diberhentikan. Semuanya harus sholat. Nah, jadi terakhir saya ingin sampaikan bahwa satu, adaptasi dengan dunia kekinian, kita tidak boleh melepaskan diri dengan apa yang kita sebut dengan teknologi. Tapi pada sisi yang lain, pesantren jangan kalau bicara pesantren kemudian selalu menadakan tangan, ya kan, minta-minta, buat proposal segala macam. Tidak, pesantren harus hidup dengan kemampuan SDA, sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kita punya santri, kita punya guru, apalagi kalau masyarakat bisa dilibatkan di dalamnya. Itu sesungguhnya adalah sumber kekuatan ekonomi kalau kita bangun dengan baik. Nah, kita kan sering tidak mampu membangunnya. Santri aja belanja di luar gitu kan. Mestinya belanja di dalam, guru belanja di luar, mestinya belanja di dalam. Apa yang saya bangun ya sekarang, dosen wajib belanja 20% dari gajinya di sini. Kita cek, karena kita punya sistem. Jadi setiap mau gajian kita cek itu, dia sudah belanja belum?
di kita. Kita punya sistem ya yang bisa mengecek mereka belanja sudah belanja 20% atau tidak. Kalau belum belanja 20%, maka gaji di bulan berikutnya itu tidak dicairkan. Gitu. Sehingga 20% gaji dosen dia berputar di sini. Belum lagi guru-guru, belum lagi santri wajib belanja di sini gitu. Nah, ini yang harus dibangun oleh pesantren-pesantren ke depan. Membangun kemandirian. Kemandirian ekonomi ya, gitu. Oke, netizen sekalian, alhamdulillah kita sudah mulai. Ini baru berapa? Mungkin baru 5% ide beliau ini tergali. Perlu waktu yang lebih lama lagi nih, Ustaz. 7 malam. 7 hari 7 malam bawa beras, ayam hitam, bawa benang 7 macam ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat. Amin. Amin. Moto kita ya saman, ya cacam, albam, pacak galau. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita bertemu lagi. Insya Allah kita gali ide-ide beliau berdua ini Di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.